Ya baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa, Allah kami, Tuhan kami yang penuh kasih setia. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini adalah berkat yang sangat besar bagi kami semua anak-anak-Mu untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan terima kasih atas kasih setiamu yang terus meneguhkan iman kami dan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, mencukupi apa yang kami perlukan, supaya kami tetap hidup setia kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini, untuk meneguhkan hati kami, supaya kami selalu siap menjalani semua tugas tanggung jawab kami dengan penuh penyerahan diri kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lanjutkan lagi. Saudaraku membuka Alkitab kita. Kita akan lihat dari kitab Yohanes pasal 1. Mari saudara, masih membedakan bagaimana kita berbicara, membedakan tentang kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan yang begitu beragam konteksnya di dalam Alkitab. Sehingga saudara-saudara, ketika kita merenungkan arti daripada kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, saudara-saudara dan saya memahami makna yang terdalam dari kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara-saudaraku, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka dari Alkitab kita, Yohanes pasal 1, agar kita memahami makna dari setiap kata kasih karunia yang disebutkan di dalam Alkitab kita ini, saudara. Jadi supaya kita tidak mencampur adukan ya setiap kata, atau tidak mencampurkan adukan makna dan tujuan daripada perkataan-perkataan Tuhan di dalam Alkitab kita ini. Nah, saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku, masih dalam kaitan dengan pengertian kasih karunia yang disambut oleh umat Israel. Kasih karunia yang disambut oleh bangsa pilihan berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, bagaimana seorang Mesias akan datang di tengah-tengah mereka untuk membawa rencana mewujudkan janji-janji Tuhan di dalam kitab perjanjian lama, ya, yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 1 dulu ya. Kita lihat Yohanes pasal 1. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitab kita masing-masing ya. Yohanes pasal 1 dari ayatnya yang pertama. Di situ judul perikopnya, saudara-saudara, kita lihat judul perikopnya di situ, bisa kita lihat. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi kita akan melihat di sini makna daripada firman sebagai firman yang adalah Allah, ya, yaitu Allah Tritunggal, ya, yang menyatakan pribadi daripada Yesus Kristus, ya. Di ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini sudah menyebutkan tentang pribadi, ya, daripada firman itu sendiri bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, ya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudaraku, ini berbicara tentang pribadi daripada Yesus Kristus yang adalah bagian dari Allah Tritunggal. Nah, kita lihat saudaraku, firman inilah yang menjelma menjadi manusia. Ya, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara lihat itu, ya, ketika Yohanes memberikan narasi tentang firman yang menjadi daging, ya, Yesus Kristus, saudaraku, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, diam di antara kita, bersama-sama dengan kita. Kita di sini, kata kita di sini bukan berbicara tentang tubuh Kristus, tapi berbicara tentang umat Israel. Ya, karena Yesus itu, saudaraku, dijanjikan sebagai Mesias untuk hadir di tengah-tengah umatnya Israel, tapi harus melalui, ya, suatu proses di mana firman yang menjadi daging itu menjadi manusia harus lahir ke dunia ini dalam keadaan di mana firman itu menjadi daging, menjadi sama seperti manusia, sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat dikatakan di situ bahwa firman itu yang menjadi manusia, menjadi daging, memperkenalkan dirinya. Amin. Ya, firman yang menjadi daging, menjadi manusia itu memperkenalkan dirinya sebagai manusia Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Amin. Nah, kasih karunia di sini Bapak Ibu Saudara tidak sama pengertian maksudnya dengan maknanya dengan kasih karunia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Karena ketika Yesus datang menjadi manusia, ya, seorang manusia, firman yang menjadi daging, dia membawa, ya, membawa maksud dan tujuan Allah Bapa untuk mewujudkan kerajaannya di bumi, kerajaan sorga di bumi. Itulah sebabnya di sini kita lihat Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman yang menjadi daging itu diam di antara, berada di antara, di tengah-tengah umatnya Israel, karena Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya Israel. Itu adalah janji daripada Tuhan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Di mana di dalam kitab perjanjian lama dikatakan tentang rencana Allah untuk menghadirkan dirinya, ya, melalui firman yang hidup menjadi manusia untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada umatnya secara khusus bangsa Israel, di mana pengharapan itu telah dituliskan atau telah dinubuatkan di kitab perjanjian lama. Maka mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 9. Mari saudara, kita lihat di dalam kitab kita, Alkitab kita saudara, di Yesaya pasalnya yang ke-9. Mari saudaraku. Yesaya pasal 9, di sini kita akan
melihat maksud daripada kelahiran daripada Yesus secara khusus adalah ditujukan untuk menggenapi janji Allah bagi umatnya Israel. Nah, mari kita lihat di Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9, saya akan membaca dari ayatnya yang Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Ya, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi saudara, ini berbicara tentang bangsa Israel yang sudah menyimpang, ya, hidup mereka selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel telah menyimpang hidupnya dan tidak hidup lagi di dalam ketaatan dalam pimpinan Tuhan. Tetapi kepada mereka ada pengharapan yang Tuhan sediakan, dan tentu itu akan lebih dinyatakan secara sempurna apabila janji tentang Mesias itu digenapi di tengah-tengah umat Israel. Kita lihat bagaimana Allah memberikan, bagaimana Tuhan Allah mewujudkan kasih karunia-Nya kepada umatnya Israel. Di ayatnya yang kelima, begini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk kita masih dalam konteks bangsa Israel, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Masih dalam konteks berbicara tentang Israel. Karena Yesaya tidak berbicara tentang tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya tidak berbicara tentang tubuh Kristus, tapi berbicara tentang umat Israel. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Itulah yang dikatakan tadi oleh Yohanes di pasal 1. Firman yang telah menjadi daging telah hadir di tengah-tengah umatnya Israel untuk menggenapi, ya, nubuatan perjanjian lama, dan secara khusus yang disampaikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya, tentang kehadiran daripada seorang putra, seorang anak yang akan lahir di tengah-tengah bangsa Israel, dan sebagai pemerintah dan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita cermati, ya saudara, kita cermati dengan baik, secara khusus, secara spesifik, kelahiran daripada Yesus Kristus itu bermaksud untuk menggenapi janji Tuhan kepada umatnya Israel. Ya, nah kita lihat ayatnya yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Saudara-saudaraku, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengapa dikatakan Yesus adalah anak Daud, karena Allah telah berjanji, ya, melalui garis keturunan daripada Daud akan hadir seseorang yang akan memerintah bangsanya, umatnya Israel, kekal selama-lamanya. Itulah maksud daripada kehadiran Yesus, ya, atas kelahirannya di kota Bethlehem. Ya, itulah yang seharusnya disambut oleh umat Israel, karena Yesus itu penuh kasih karunia. Dia datang penuh dengan kasih karunia, anugerah, ya, yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya Israel. Melalui apa? Melalui kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, melalui kelahiran Yesus, kedatangannya, ya, firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, supaya, ya, bangsa Israel, ya, saudaraku, sebagai bangsa yang diprogramkan oleh Tuhan untuk hidup di bumi, ya, dinyatakan sebagai, ya, bangsa pilihan
umat kerajaan surga, umat kerajaan Allah di bumi, saudara-saudaraku, harus dipimpin oleh seorang anak manusia. Ya, Yesus dikatakan sebagai anak manusia yang menyatakan dirinya dalam daging. Ya, menyatakan dirinya dalam daging untuk menyatakan kasih karunia Allah, segala berkat kerajaan surga yang ingin dihadirkan dan diberikan, dikaruniakan kepada bangsa Israel. Maka Yesus harus lahir sebagai manusia dan umat Israel harus menyambutnya sebagai Mesias mereka, Raja Damai yang akan memimpin pemerintahannya di atas tahta Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita tidak memahami kebenaran ini sebagai hal yang saat ini sedang diwujudkan oleh Tuhan di dunia ini. Amin. Ya, apa yang dinyatakan di dalam nubuat Yesaya pasal 9 ini bukanlah sebagai kebenaran yang sedang berlaku saat ini di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Dan juga karena itu kita memahami, saudaraku, berkat-berkat kerajaan surga ini bukanlah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, karena berkat-berkat kerajaan surga ini adalah merupakan berkat-berkat duniawi ketika dan apabila Yesus hadir di sini, di bumi ini. Dan melalui umatnya Israel lah, berkat-berkat kerajaan surga itu akan didapatkan oleh semua umat manusia di dunia ini. Jadi itu jauh dari harapan, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 9 ini, saudaraku, saat ini bukanlah sedang digenapi di dalam kehidupan umatnya Israel. Oleh karena itu, saudaraku, maka ya kita mendapatkan kasih karunia. Amin. Mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus, dari kebenaran Allah yang dinyatakan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku, Tuhan Allah menghadirkan ya berkat-berkat surgawi bagi kita semua yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus kita memperolehnya untuk menjadi kemuliaan kita saat ini, agar kita dapat memahami bagaimana kita berelasi, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Yesus yang tidak hadir secara fisik di dunia ini, di mana Yesus Kristus yang telah menjadi roh yang menghidupkan. Kita dapat memahami, kita dapat mengerti, kita dapat mendalami, dan kita dapat melihat bagaimana kasih karunia Allah memenuhi kehidupan kita melalui berita Injil kasih karunia-Nya, melalui berita kabar baik tentang Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita dan memeteraikan setiap orang yang percaya dengan Roh Kudus dan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga yang kita peroleh hanya melalui iman. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita kembali lihat lagi di Yesaya pasal 6 ini, ya saudaraku, bahwa gambaran ini, gambaran narasi dari Yesaya pasal 9 ini adalah narasi gambaran tentang janji Allah melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja melalui Yesus Kristus, ya. Semuanya adalah bertumpu kepada pemuliaan daripada Yesus Kristus, ya, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, saudaraku, dikatakan di situ, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dan keadilan dan kebenarannya dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku, mari kita lihat, saudaraku, di dalam kitab, kita buka dulu kitab Lukas pasalnya yang Lukas pasal 1. Kita lihat Lukas pasal 1, saudara, ya. Lukas pasal 1, kita akan membaca
mulai dari ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 1 Lukas pasal 1 dari ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, ya. Ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Amin. Tadi dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kelahiran daripada Sang Mesias itu adalah untuk mengokohkan kerajaan Daud, tahta Daud. Maka kelahirannya pun adalah melalui garis keturunan Daud, ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Kasih karunia yang dijanjikan oleh Allah, ya, kepada umatnya Israel. Itulah yang mereka pahami dengan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat ini. Yang dibayangkan oleh orang-orang Israel adalah untuk menggenapi janji Allah di dalam perjanjian lama melalui nabi-nabinya yang kudus untuk menghadirkan seorang Mesias di tengah-tengah mereka, umatnya Israel. Berikutnya dikatakan, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Amin. Jadi saudaraku, persis tepat sekali untuk menggenapi Yesaya pasal 9 tadi, hadirlah Yesus Kristus yang dijanjikan sebagai anak manusia, anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kasih karunia Tuhan kepada umatnya Israel adalah untuk mengokohkan, ya, kehadiran Yesus Kristus, untuk mengokohkan janjinya mendirikan kerajaan Allah, mengokohkan tahta Daud. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di Yerusalem. Amin. Saudara-saudara, bukan di mana-mana, bukan di berbagai bangsa di dunia, tapi pusat daripada kerajaan sorga itu yang dinyatakan sebagai pusat daripada, ya, pemuliaan daripada tahta Daud itu ada di Yerusalem, bukan di mana-mana Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi saudaraku, karena itulah janji Tuhan tentang kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Apa itu yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara? Tidak. Apakah kerajaan surga sedang dinyatakan saat ini di bumi ini melalui tahta Daud? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini? Yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang tanpa perbedaan, yaitu di mana Allah mengaruniakan pengampunan segala dosa bagi semua manusia. Allah tidak lagi memperhitungkan kesalahan manusia itu sebagai sesuatu yang menghalangi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan Allah dan kembali kepada Allah,
dengan menerima kasih karunia-Nya, percaya kepada penebusan oleh darah Kristus. Penebusan segala dosa yang sempurna yang diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia Allah, kita harus tahu pusatnya di mana. Pusatnya bukan di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Pusatnya bukan di tengah-tengah bangsa Israel. Pusatnya bukan berdasarkan janji-janji Allah kepada umatnya Israel. Dan pusatnya bukan membayangkan tahta Daud di mana Tuhan Yesus memerintah di tengah-tengah bumi ini. Tapi pusatnya adalah di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Disitulah pusat daripada kasih karunia Allah saat ini yang menghidupkan orang mati secara rohani dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita sekarang dapat mengerti apa pentingnya Bapak Ibu Saudara memberitakan tentang salib Yesus Kristus kepada semua orang. Apa pentingnya itu, saudara-saudaraku, saat ini? Sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Karena di sanalah pusat daripada kasih karunia Allah yang menghidupkan orang mati, yang memberkati setiap orang saat ini, yang memberikan hidup, pengharapan hidup yang kekal kepada semua orang yang berdosa menjadi kudus, yang terhilang didapatkan, dan orang-orang yang jauh dari Allah diperdekatkan oleh darah Kristus. Amin. Mari kita lihat saudaraku di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai misi yang terbesar. Amin. Misi yang terbesar daripada pelayanan kepada Yesus Kristus yang memuliakan Dia saat ini di tengah-tengah dunia ini adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Mendirikan kerajaan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan mendirikan kerajaan di tengah-tengah dunia ini sebagai pekerjaan yang memuaskan hati Allah saat ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Di dalam Injil, kebenaran Injil itu, kita berdiri teguh, Bapak Ibu Saudara, dan tidak goyah dan tidak berguncang, tapi kita berdiri kokoh di dalam kebenaran Injil itu. Saudaraku, di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi Paulus tidak menerima dari Tuhan Yesus suatu berita yang berkaitan dengan kelahirannya. Yesus tidak mengatakan kepada Paulus, beritakanlah tentang kelahirannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus mengatakan kepada Paulus, beritakanlah tentang kematianku kepada semua orang. Amin. Jadi fokus daripada pelayanan gereja adalah memberitakan kasih karunia Allah tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara, mengapa kita harus mengangkat terus berita tentang kasih karunia Allah, tentang kematian Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Karena disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, disitulah berkat Tuhan dinyatakan, disitulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan membuat orang-orang kudusnya Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berikan terus diri saudara dan saya
untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, sampai saudara dan saya berani menyatakan kepada semua orang tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita melalui berita Injil kasih karunia-Nya, tentang pengharapan surgawi, panggilan surgawi. Sampai saudara-saudara dan saya diberikan kemampuan untuk menyampaikan secara jelas terang benderang kepada semua orang berita tentang kasih karunia-Nya, mengenai pengorbanan Yesus Kristus sebagai penyataan kasih yang sempurna dari Allah, yang saat ini sedang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap orang yang percaya, diberikan pengharapan yang teguh bahwa hidup kita di dalam Yesus Kristus terpelihara dengan sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memahami terus arti dari kasih karunia Allah sebagai sumber daripada berkat surgawi yang melimpah ini, yang sebelum dunia dijadikan telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kemuliaan dan yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kita, supaya saudara-saudara dan saya dan semua orang bersama-sama dengan kita sebagai tubuh Kristus, kita mempermuliakan Allah kita melalui kehidupan yang baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kita setiap orang yang percaya, di mana kita dipersekutukan di dalam menikmati berkat-berkat surgawi yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur diperjelas lagi Tuhan oleh firman-Mu, dan dicelikkan lagi mata rohani kami, dan dipertajam lagi ya Tuhan hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami dibangkitkan dengan kekuatan sumber berdasarkan sumber-sumber yang telah disediakan oleh Tuhan melalui firman kasih karunia-Mu. Kami akan terus belajar ya Tuhan, supaya kami diperlengkapi dan menjadi dewasa, siap untuk menyaksikan kepada semua orang kasih karunia Tuhan yang melimpah ini, dan tidak menyimpang dari program Tuhan yang saat ini sangat memberkati kami semua. Kami membawa diri kami ya Tuhan untuk terus belajar, karena hanya mereka yang belajar yang akan diperlengkapi dengan segala hikmat surgawi dari firman yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini telah membuka hati dan pikirannya dan memberikan dirinya untuk terus mendengarkan, memahami, dan merenungkan serta membagikannya kepada semua orang. Berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpah ini menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Terima kasih. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Salam kudus buat kita semua. Shalom.